Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Bidartanto, NPM 1851040317 akan menjawab UTS Sistem Informasi Manajemen ini. Yang pertama adalah sistem informasi internet terhadap organisasi bisnis melahirkan e-bisnis. Saya contohkan adalah bank. Bank memiliki banyak sekali cabang yang tersebar di Indonesia. Mereka membutuhkan suatu penyatuan informasi yang nantinya akan diberikan kepada manajemen pusat. Nah, disitulah sistem informasi berperan, juga internet sangat dibutuhkan. Itu sudah bisa disebut dengan elektronik bisnis. Contoh lainnya adalah ketika pelayanan bank menggunakan layanan aplikasi ke handphone pengguna atau konsumen bank-bank tersebut. Pertanyaan kedua adalah pada kondisi yang diperlukan, kondisi seperti apakah diperlukannya pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah saat kompetitor menggunakan sistem informasi yang sudah sangat baik tetapi kita belum. Nah, kita harus menggunakan sistem informasi manajemen yang baik pula untuk menyainginya ataupun menyamainya. Yang kedua adalah kebutuhan akan informasi yang harus cepat yang harus didapat oleh manajer atas, sehingga perkembangan perusahaan pun harus cepat. Yang ketiga adalah ketika informasi yang diperoleh mulai berantakan atau tidak serasi. Nah, di situ dibutuhkan sekali sistem informasi manajemen yang terstruktur. Pertanyaan ketiga adalah contoh keamanan sistem manajemen. Contohnya adalah kontrol aplikasi. Di kontrol aplikasi ini termasuk pengeluaran, masukan, pemrosesan data maupun basis datanya. Yang kedua, kontrol terhadap bencana yang tidak terduga-duga. Yang ketiga, kontrol akses informasi, di mana pada akses informasi sering terjadi peretasan informasi yang disalahgunakan oleh hacker-hacker misalnya. Yang keempat, sistem komputerisasi yang harus dijaga dan dipelihara serta dikembangkan. Pertanyaan selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang terjadi saat implementasi sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan yang tidak matang. Perencanaan yang tidak matang sebelumnya bisa berakibat buruk pada implementasinya yang gagal, baik pada awal maupun di pertengahan. Yang kedua adalah kurangnya dana untuk membeli hardware ataupun software untuk menunjang sistem informasi manajemen ini sendiri. Yang ketiga, ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menggunakan komputer atau software dan hardware penunjang sistem informasi manajemen ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.